Jadi malam ini saya mau bahas sebuah pengalaman ya, subjektif ya, soal perjalanan tumbuh kembang jiwa saya lah. Jadi saya share menjadi sebuah materi ya. Nah, judulnya itu soal the power of hening gitu ya. Hening itu nggak semata-mata tuh kamu langsung hening gitu loh, nggak. Ada proses yang dilakukan, yang dilatih sampai di titik bisa masuk ke hening gitu loh. Ya. Nah, proses yang dijalani itu adalah belajar untuk diem, belajar untuk tenang, sama belajar untuk hening. Jadi sebelum kamu bisa diem, kamu nggak bisa tenang, apalagi hening. Sebelum kamu tenang, kamu nggak bisa hening, gitu loh. Jadi ini perjalanan yang dijalani waktu saya latihan. Pertama belajar diem, terus belajar tenang, terus belajar hening. Nanti saya jelasin secara detail ya. Jadi tahu nggak kenapa kita perlu belajar untuk belajar diem, belajar tenang, belajar hening? Ya. Karena disadari atau tidak, ada kekuatan besar yang tak terlihat dan terus bergerak, yang menggerakkan segalanya yang ada di seluruh alam beserta isinya, yaitu itulah aliran energi semesta. Ya. Dalam hening, nah jadi pada saat kita mampu hadir dalam keheningan itu, kita bisa menyadari dan mengalami kekuatan besar energi alam semesta itu. Ya. Yang dimana energi alam semesta itulah ya yang menggerakkan, yang menghidupkan seluruh alam beserta isinya. Nah, dalam hening kita tidak perlu melakukan apapun, namun ada sesuatu yang terasa bergerak dari dalam. Kenapa? Karena ada yang namanya ini resonansi. Ya. Resonansi, pertemuan dari satu frekuensi yang ada di dalam diri kita dengan frekuensi yang di alam semesta pada saat hening. Gitu. Nah, itu akan connect dia, selaras. Nah, di balik kesunyian ada kekuatan yang tak terlihat yang perlahan mengatur segalanya. Ya. Bagaimana pagi terus bisa berubah menjadi malam, bergantian. Bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuhan itu bisa hidup. Ya. Itu ada energi yang tak terlihat yang mengatur segalanya gitu. Ya. Jadi banyak orang mengira bahwa kehidupan hanya berubah melalui kerja keras di alam tampak. Padahal ini kan di alam tak tampak dia nih. Alam goib. Kita pikir tuh di alam johir tuh kita harus bekerja keras. Namun rahasia terdalam justru tersembunyi di balik keheningan, di balik keberadaan yang sepenuhnya hadir tanpa intervensi yang berlebihan. Nah, ini saya belajar ini nih pada saat saya nih melatih meditasi mengolah energi. Ya, jadi bukan hanya mengamati, tapi dia mengolah energi yang di dalam diri, mengolah sumber daya energi yang ada di dalam maupun di luar diri. Nah, jadi ada yang namanya tuh kalau terus pada saat saya belajar Taoisme nih, loh kok terkonfirmasi. Di Taoisme itu ada yang namanya kesadaran soal harmonisasi antara diri dengan alam dan juga semesta, dengan bumi, dengan langit, dan juga seluruh alam semesta ini.
ya. Nah, pada saat kita bisa connect dan terharmonisasi dengan alam dan semesta ini, kita selaras tuh mengalir mengikuti alirannya, aliran energi semesta. Nah, jadi kuncinya masuknya lewat hening. Ya. Tetapi sebelum bisa masuk ke sini kita butuh energi untuk ke sana. Ya. Makanya latihan meditasinya bukan lagi sebagai observer, bukan lagi sebagai pengamat gitu latihan meditasinya. Tapi teknik mengolah energi baik yang di dalam maupun yang di luar diri kita olah. Bayangkan sejenak di saat berada dalam keadaan berserah total. Ya. Tanpa daya dan usaha, kita mampu menyatu dengan arus alami energi semesta. Seperti daun tuh yang jatuh ke sungai, dia mengalir ya, hanyut. Saat kita sudah melakukan aksi yang terbaik, jadi butuh aksi juga guys, ya, ya, kita butuh aksi. Aduh, tak rapin deh. Ada typo guys, bentar guys, bentar. Bentar ya. Perlu. Oke. Aksi. Mana tuh aksinya? Oh, ini dia nih. Sorry guys. Sip. Ya. Lo, kok belum? Sorry. Tes. Aksi. Nah, oke. Jadi, saat kita sudah melakukan aksi yang terbaik, dan kita tidak mencoba berusaha mengandalkan perihal hasil, justru di situ segala yang sudah diupayakan mulai menemukan tempatnya. Dalam keteraturan, di dalam ketidakaturan. Nah, bingung nggak tuh? Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk berusaha memprediksi sebuah hasil. Padahal hasil itu tidak perlu diupayakan. Yang perlu diupayakan adalah usaha atau aksi, laku yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kalau kita berusaha fokus soal hasil, turun dia energinya. Menjadi yang namanya kejebak dalam nafsu keinginan. Turun dia, bukannya ke penerimaan, malah dia turun nih. Dari peta kelihatan kok, nggak bisa bohong kan ya. Jadi ada literasinya guys. Saya. Oke guys. Nih. Kamu berusaha dari netral masuk ke penerimaan. Tetapi karena nggak sabar, kamu ingin terburu-buru mendambakan soal hasil. Jadinya apa? Kamu jadi budak atas keinginanmu sendiri. Ya. Ya, betul. Makanya ada yang namanya kreator. Ada yang namanya kreator. Ya, Bineng ya. Jadi kalau kamu tuh bukan Tuhan ya, Bineng. Oke. Jadi jangan offside. Ya. Ojo ke susu. Oke? Bentar ya guys. Nah, ini baru bener nih, udah pinter Bineng. Soalnya dulu Bineng percaya dia itu kreator. Diajarin soalnya. I am kreator. Anjay.
Kenapa? Karena alam semesta tidak pernah tergesa-gesa, guys. Sabar, tenang, 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 tenang. Ya. Namun tidak pernah juga gagal seperti realita yang sudah sempurna diizinkan terjadi. Ya. Jadi udahlah, udah tenang, tenang, tenang ya. Sabar, sabar. Hening dan berserah bukan tentang duduk dan menunggu, tetapi tentang hadir sepenuhnya menyatu dengan getaran terdalam dari alam semesta. Berserah itu tinggi, guys. Bener-bener tinggi. Ya, level kesadarannya di peta kesadaran. Ya. Karena kamu nggak ngabis-ngabisin energi fokus ke keinginan kamu. Kapan ya? Aduh, gerasa gerusu kemerungsung lagi. Tapi dengan kamu berserah, ya udah deh, atur deh. Ya kan? Kamu tahu makna dari kata bersyukur. Karena semua sudah sempurna diizinkan terjadi. Terus Tuhan itu Maha Adil. Kamu nggak percaya atas kemahaadilannya itu? Nah, disitulah masalahnya. Jadi saat frekuensi diri selaras dengan getaran alam semesta, maka realita di luar diri akan ikut berubah menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi ingat ya rumusnya ya. Ya, rumusnya. Aduh, silo banget sih. Mana itu? Jadi ingat rumusnya, guys. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini dari awal sekali nih Cohen ngajar nih. Ini udah tak jelasin terus. Rumusnya apa? Apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya tanpa kamu harus berupaya lebih. Ya. Jadi bukan melalui upaya keras, tetapi melalui resonansi alami antara frekuensi dirimu dan juga frekuensi alam semesta. Nah, kalau bisa connect, wah, selesai itu barang. Masuk itu. Masuk itu barang. Shoot. Gitu. Taunya connect gimana? Kamu makin cerdas nanti. Tiba-tiba bisa yang namanya itu ngerti sesuatu, paham sesuatu. Gitu loh. Ya. Kalau itu bisa diselaraskan antara satu tunggu. Ini silo banget nih, saya baru beli lampu guys, sorry ya. Agak slow. Masa buka zoom lagi. Iya tuh. Sabar ya guys. Kalau kamu bisa menyelaraskan antara semua titik-titik energi yang kamu punya di dalam dirimu. Ini sorry tak koreksi dulu bentar. Ini harusnya di sini power. Bentar guys, rapin dulu ya.
Nah, jadi begitu kamu mengolah energi, ya, titik-titik energi ini nih bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, pada saat ini dia bekerja, dia akan membuka jalur, satu ke bumi, satu ke langit. Ya, mahkota tuh. Ya, kalau dia nggak bekerja dengan baik, dia akan tutup mahkotanya kayak segitiga gini. Jadi apapun yang masuk itu mantul, dia nggak bisa masuk karena corongnya terbalik. Nah, pada saat dia melatih energi ini dan ini terbuka, masuk dia, shoot, kayak di gambar. Cus. Taunya dari mana? Kalau kamu masuk sudah dialiri, kamu punya power lebih, punya kuasa kamu atas dirimu sendiri, berdaulat. Ngomong nggak tuh berani, nggak pusing. Aduh, nggak enakan nanti gimana ya? Takut begini, takut begitu, nggak ada. Kamu punya power. Yang kedua, sensitivitas kamu mulai meningkat. Kayaknya gue kalau deket sama dia kenapa nggak enak ya, kok ya ngeluh mulu orangnya gitu loh, ya. Nah, itu tanda-tanda tuh. Kamu sudah sensitif terhadap energi, terhadap vibrasi, ya. Powernya ada nggak? Ada powernya, ya. Ketegasan mulai muncul. Yang terpenting adalah kontrol. Power gede, sensitivitas gede. Kalau kontrolnya nggak ada, percuma, pasti berantem nih. Ya, ngadu ilmu, ngadu yang namanya pengetahuan, ngadu yang namanya energi, debat. Nah, itulah powernya gede. Gede nggak? Gede. Dua ini nih, ego nih. Jadinya dia nggak begini, guys. Jadinya biofield, kalau saya minjem istilah Mas Ori, auranya itu dia nggak begini. Kalau dia yang gede, dia terlalu over. Jadinya gini, guys. Jadinya gini. Set, set, set. Tetap aja di sini ada tekanan gitu, karena kamu nggak punya kontrol atas situasi. Gitu. Kalau powernya doang yang gede. Nah, kalau sensitivitasnya gede, powernya nggak ada, habis kamu. Jadi tong sampah aja. Orang ngeluh, kamu capek. Ya kan? Orang marah-marah, kamu capek. Gitu loh. Karena nggak punya power, karena nggak punya kontrol, jadinya apa? Kamu ngumpet. Jadi introvert. Ngurung diri. Rungsing. Jadi kalau dilatih jangan nanggung tuh. Dilatih terus gitu. Sampai seimbang semuanya. Ya. Kalau kontrol, dia punya batasan diri jelas. Sorry ya, gua nggak mau dekat lu. Itu punya kontrol tuh. Nggak lagi jadi people pleaser, guys. Dia punya kontrol. Berani dia ngomong enggak. Yang ininya seimbang, ya, dia baru bisa terbuka nih. Ini terbuka, ini terbuka. Energi dari bumi masuk, energi dari langit masuk. Di sini kamu bisa olah semua. Gitu. Makin gede nggak energi? Makin gede. Makin kuat, makin kuat. Gitu. Kenapa? Karena frekuensi dari dirimu, energi itu akan
energi itu akan melahirkan vibrasi yang besar. Vibrasi yang besar akan membawa kamu ke frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang tinggi ketemu dengan selaras dengan frekuensi alam semesta. Latihannya gimana? Ya meditasi lah. Nah, gambarnya kayak gini ya, tak spill ya, di spill. Ya, bentar. Ada nggak ya? Harusnya ada ya. Bentar guys. Aduh, nggak kelihatan. Ini. Nih gambarnya. Set. Oh. Tak spill ya. Nah, kenapa ini panahnya ke atas? Karena cowok sama cewek berbeda. Ini kan bumi feminim, ini maskulin. Jadi untuk menyeimbangkan feminim lah yang connect ke maskulin. Kalau cowok terbalik. Udah ya, tipis-tipis aja di spill. Nggak kelihatan ya, udahlah, gak rezeki. Aduh, ya. Jadi apapun yang sesuai dengan kepantasan diri akan datang. Karena ia dipanggil, bukan dikejar. Dan segalanya bermula dari dalam pikiran yang tenang akan mampu menciptakan realitas yang sesuai. Hati yang damai akan memancarkan getaran penerimaan. Ya. Jadi pada saat kamu sudah seimbang, sudah netral, kamu bisa hening. Magnet di dalam diri kamu tuh mulai bekerja tuh, menarik dari frekuensi yang lebih tinggi. Gitu. Ya. Nih contohnya nih, gambar ini ya. Dari energi takut yang rendah ya, force, ke energi cinta. Jadi kamu sembuhin dulu dirimu sendiri, mental blocknya, lalu kamu berubah tuh, energinya berubah, vibrasinya berubah. Yang tadinya kacau, nggak jelas, sekarang mulai halus dia, stabil. Begitu kamu merubah vibrasimu dari rendah ke tinggi, kamu akan menarik, vibrasi itu akan menarik dari frekuensi lebih tinggi. Jadi yang ditarik itu bukan lagi mantan yang gak ada gunanya, guys. Gak ada. Ya. Yang ditarik lagi bukan debt collector, guys. Ya. Oke. Ngerti ya? Jadi yang ditarik itu bukan yang namanya itu bukan yang namanya itu cowok yang itu lagi kok. Capek saya kok. Iya, karena kamu berada di frekuensi rendah dan yang kamu tarik itu juga, guys. Ya. Ya. Jadi kalau kamu mau narik calon suami yang papa tasol tuh apa ya? Papa yang tajir dan soleh. Itu adanya di frekuensi tinggi, di frekuensi cinta dulu. Ya, papa tasol, guys, papa yang tajir dan soleh. Mau kan semuanya kan? Yang jomblo-jomblo. Pick it you. Iya, bener nggak? Lah kalau kamu masih ketakutan, kalau kamu masih nyalain diri sendiri, kalau kamu masih nggak berdaya, ya mana ada papa tasol, guys, ya. Aduh, papa tasol nggak tuh, tajir dan soleh. Orang soleh emang nggak ada di bawah, guys. Dia di sini di frekuensi yang tinggi gitu loh, orang soleh.
Aduh, kocak ya. Papa Taso gitu. Nah, itu. Ya, simple sebenarnya simple. Ya. Tapi nggak semua orang tuh, thank you, nggak semua orang tuh ya bisa mensimplifikasi. Ya. Jadi ilmu-ilmu gini nih nggak semua orang tuh bisa membahasakan itu secara simpel tuh nggak semua bisa gitu loh. Ya, kadang-kadang ngomongnya itu ketinggian sampai kita sendiri bingung, kok nggak konek, kok nggak ngerti saya gitu loh. Ya kan? Nyalain pula alunya aja levelnya di situ. Lah, ini gimana? Harusnya kan belajar untuk ketemu di tengah, yang di atas turun, yang di bawah naik. Sama-sama ngerti gitu loh. Ya. Ini sampai sini nangkep ya. Jadi Papa Tasol tuh nggak ada di frekuensi takut yang di frekuensi force itu nggak ada Papa Tasol. Ya. Papa Tasol, Papa yang tajir dan soleh. Aduh, ya. Bagaimana sih bisa ke frekuensi yang lebih tinggi? Selesai dulu dengan luka batinmu. Heal yourself. Sembuhkan dulu dirimu. Ya. Karena di saat kamu sudah sembuh, vibrasimu makin baik, kamu akan masuk ke frekuensi yang lebih tinggi dan kamu akan ketemu dengan Papa Tasol yang sudah sembuh dengan dirinya. Iya, ya. Aduh, maklum ya, soalnya di sini banyakkan ini nih, banyakkan apa namanya? Feminim di sini, ya. Mana ada Papa Tasol di bawah sini mah nggak ada, guys. Nggak ketemu karena beda frekuensi. Jadi kamu harus selesai dulu dengan dirimu sendiri. Minimal mencintai dirimu sendiri, gitu loh. Ya. Oke. Self love dulu. Ya. Ini simple, sebenarnya simple, tapi nggak semua orang bisa membahasakan ini dengan simple sehingga bisa diterima. Oh iya gitu ya. Ya. Kocak. Nah, energi cinta mampu menyeimbangkan ini semua. Energi cinta ke diri sendiri mampu membuat kita terkoneksi dengan alam semesta. Gitu loh. Baik Bapak angkasa maupun Ibu bumi. Ya, kamu itu cuma konduktor, guys. Di tengah-tengah ini cuma konduktor. Ini positif, ini negatif. Begitu dia connect kayak baterai, ada positif negatif. Begitu positif negatifnya ketemu, guys, nyala pancernya. Nah, baru paham kan? Nah, light worker itu namanya, ini light worker nih. Begitu positif, energi semesta dengan energi bumi itu bertemu di kamu, pancernya nyala. Nah, ini yang disebut dengan light, cahaya. Cahaya yang ada di dalam dirimu sendiri, yang dimana tujuannya adalah untuk kebermanfaatan. Itu yang disebut sebagai light worker, guys. Ya. Soal misi jiwanya kayak apa ya tergantung potensi yang ada di dalam diri. Makanya kenalin diri. Gitu loh. Ya, yang penting jangan ngikutin orang lain. Ya. Jangan kamu terjebak ngikutin satu guru. Diikat kamu di situ. Gitu. Karena kita ini unik dan otentik. Makanya saya, Mas Ori, Kang Abu tuh jangan bergantung gitu. Ya, jangan bergantung sama kita. Kalian harus jadi diri kalian sendiri, versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ngapain maranin guru terus, apalagi maranin minta energi mulu tiap hari.
Mau jadi apa kamu? Jadi pengemis. Padahal kamu punya akses langsung. Kamu punya ruh ke sang sumber. Ya. Kamu punya magnet menarik itu semua. Kamu punya vibrasi yang bisa connect dengan alam semesta. Ngapain kamu bergantung sama manusia sih? Ayo. Nah, nangkep ya? Nangkep belum? Ya, kalau udah, nah udah. Sekarang kita lanjut. Ya. Jadi apapun yang sesuai dengan kepantasan diri akan datang karena itu tidak perlu dipanggil, bukan dikejar, dan juga segalanya bermula dari dalam. Yang penting pikiran yang tenang akan mampu menciptakan realitas yang sesuai. Hati yang damai akan memancarkan getaran penerimaan. Ya. Dan saat itu terjadi, sesuatu dari luar mulai merespon. Sinkron dia. Ya, begitu antara frekuensi dirimu dan frekuensi alam semesta itu connect, maka yang di luar realita akan merespon. Orang-orang yang tepat akan didatangkan. Wah, Papa Tasol, ya kan? Peluang yang dinanti-nanti hadir. Situasi yang dibutuhkan muncul. Ya. Jadi seperti kamu tuh diperjalankan tuh. Ada aja gitu loh. Anak tangganya ada aja. Bingung kadang-kadang. Dimudahkan. Gitu loh. Keajaiban bukan lagi sesuatu yang aneh, tetapi menjadi keadaan yang biasa. Karena kamu telah berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir mengikuti bagaikan dituntun oleh energi alam semesta. Inilah yang disebut sebagai Wu Wei kalau di Taoisme, atau effortlessly success. Kamu bisa sukses dengan effort yang minim. Bisa banget. Kenapa? Karena koneksi yang kamu hadirkan itu membawa kamu connect dengan sang sumber yang menghidupi, yang mengalirkan energi untuk seluruh alam semesta ini. Gitu loh. Ya. Nah, simple kan? Simple. Bisa nggak dipraktekin? Sangat bisa. Gitu loh. Nah, di sini baru ngomong deh, wah keberlimpahan lah. Itu mental, guys. Mental gitu loh. Ya. Jadi keinginan yang tulus tidak perlu dikejar dengan keras, cukup diakui, dirasakan, dan dilepaskan. Jadi kalau ada keinginan, bukan nggak boleh punya keinginan, boleh, ya. Tapi nggak usah ngoyo, guys. Ya, cukup diakui saya punya keinginan ini, abis itu dirasakan dan dilepaskan, di letting go. Kenapa? Karena kita harus sadar soal makom hamba dan sang pencipta. Makom hamba itu ya cukup meminta, memohon dan meminta. Ya. Biarkan semesta merangkai jalan dan prosesnya. Namun di saat kamu berhenti berusaha, seolah-olah seperti kamu kekurangan dan mulai menyadari bahwa kamu sudah satu dengan segalanya. Jadi seperti gambar ini, di saat kita sudah berserah, dia tuh nggak tahu loh ada anak tangga lagi loh yang bakal dihadirkan. Yang kedua, yang ketiga, seterusnya nggak tahu, guys. Tetapi begitu dia berserah dan dia terus istiqomah,
Selaras itu, sinkron itu semua hadir. Ya. Pasti teman-teman pernah deh. Ya di saat mepet, tiba-tiba di ujungnya nih, aduh, ada keajaiban. Gitu loh. Ya itulah keselarasan antara frekuensi kamu dengan frekuensi alam semesta. Di saat kamu berserah, di situ kamu sedang memberi izin kepada alam semesta ini mengatur yang terbaik buat kita sesuai dengan kepantasan diri, ya, sesuai dengan kepantasan diri lo ya, balik lagi ke sana lo ya. Ya. Makanya kadang-kadang orang tuh hubungannya dengan alam semesta dan sang pencipta itu transaksional. Mau sedekah aja doa dulu. Tuhan, semoga nanti saya tembus tender ini, habis itu nanti saya sedekah. Lah, padahal kan harusnya itu kan ya kamu sedekah aja. Ya. Kenapa? Karena begitu kamu memberi, di situ sudah menempel hak kamu untuk menerima. Nah, disitulah semesta yang ngatur, guys. Kita cukup berserah soal hasil. Nah, oke? Maka yang kamu butuhkan datang dengan cara yang paling alami dan kadang-kadang di luar batasan logika pikiranmu sendiri. Ya, tidak tergesa-gesa, datangnya tidak tergesa-gesa, tidak terbebani, tidak takut dan cemas, tapi hadir di saat ini karena kamu siap menerimanya. Kadang-kadang mental kita juga nggak siap, guys. Mental penerimaan tuh nggak siap. Nggak semua orang tuh paham. Kenapa? Karena beberapa dari kita ini memiliki program bawah sadar yang dimana ditanamkan oleh orang tua. Pola asuh yang salah. Dulu saya ngalamin itu. Kamu jangan sembarang menerima sesuatu dari orang lain, jangan bikin malu nama keluarga. Padahal orang yang mau kasih saya ikhlas. Harusnya itu kan sebagai berkah ya. Semesta memakai dia sebagai perantara untuk memberikan sesuatu ke saya dan saya cukup menerima. Nah, kalau masih takut dan cemas, disitulah kalau masih terbebani, disitulah guys, kamu itu masih belum siap untuk menerima. Gitu. Yang lucu, dia berharap Tuhan langsung ngasih ke dia lewat doa. Tuhan, saya lagi butuh dana, ya, tolong dibantu buat anak sekolah, buat bangun rumah, ya. Tapi giliran ada orang mau minjemin duit, nolak dia, komplain pula. Nah, jangan sampai Tuhan ngomong, kamu lain kali kalau nggak mau nerima, kasih nomor rekening dong ke saya. Jadi kalau doa jangan lupa guys, ini nomor rekening saya Tuhan ya. Aduh kocak. Biar nggak salah transfer gitu ya. Aduh kocak nggak? Biar bang apa ya? Nggak apa-apa deh Tuhan, nanti kalau antar bank kena biaya potong aja dari situ gitu kan. Aduh kocak. Aduh. Jadi kadang ya berkat itu dititipi dari orang yang tanda kutip nih memang memberi kita ini harus benar-benar penerimaan. Kadang kita dititipin sama orang yang kita nggak sukai loh, ya. Supaya kamu benar-benar menyadari. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi
dengarkan apa yang disampaikan. Supaya kita rendah hati, guys. Rendah hati, ya ampun. Kalau gue ego, gue gak nerima ini loh. Itu loh. Jadi semua dapat. Ya. Sakit hati kita luntur. Kita bisa melihat kebaikan dia yang selama ini kita anggap orang jahat gitu loh. Begitulah cara semesta dan Tuhan itu bekerja. Kadang di luar logika gitu nih, di luar batasan logika pikiranmu sendiri. Ya. Jadi tidak melakukan apapun bukan berarti menjadi pasif. Namun ini adalah seni tertinggi dalam mempercayai dan membuka ruang kosong bagi kekuatan ilahi untuk bekerja, dan kita cukup mengizinkan kekuatan itu mewujud dalam realita kita. Jadi kalau kamu ingin beli baju baru, kamu pikirkan dulu, di lemari udah penuh belum? Kalau penuh, kamu nggak bakal bisa beli, guys. Jadi harus dilepaskan, di letting go. Itulah proses letting go tuh gitu. Ya. Jadi cinta tuh kadang-kadang kalau digambarkan, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan bentuknya seperti cinta kasih Tuhan kan. Ya. Yang dimana cinta kasih Tuhan itu nggak bisa masuk kadang-kadang kalau ruang kalbu hatimu itu isinya masalah semua nih. Nggak bisa masuk beneran, guys. Kalau benci, dengki, marah, nggak bisa masuk. Bingung ini cinta kasih Tuhan tuh bingung mau masuk lewat mana gitu loh. Makanya luka batin ini, sampah emosi ini, trauma ini belajar di letting go. Makanya nonton letting go Kang Abu tuh tujuannya ini, supaya ruang hatimu itu lega, kosong. Nah, ruang kosong itulah yang akan diisi gitu loh, menggantikan ruang kosong yang tadinya isinya sampah emosi semua. Gitu. Kadang-kadang kita nggak saya masih ada luka batin, kebencian, amarah. Ya kan, nafsu keinginan yang nggak terpenuhi. Isinya sampah semua, guys. Begitu ini di letting go. Ya. Masuk dia ke sini. Kling. Betul, bagasi emosi, bener. Jadi kadang tuh kita inner child itu ya memenuhi ini banyak. Sampai kita tuh bingung, kok saya orang gini, kok saya hidupnya gini gitu loh. Ya. Nah, begitu kita menyembuhkan luka batin itu, makanya balik lagi ke sini, heal yourself. Begitu kita melakukan self healing, kita bisa naik ke frekuensi yang lebih tinggi, yaitu soal cinta. Gitu. Begitu ada ruang kosong, semesta yang ngatur. Ini ya, gue titip ini ya. Nah, disitulah keajaiban itu hadir. Jadi ingat ya guys, ruang hatimu itu dicek, banyakkan sampah atau banyakkan cinta. Kalau kamu banyakkan sampah, kamu nggak bisa merasakan cinta kasih di realita kamu. Sulit. Isinya kepahitan semua. Ngelihat orang pahit, ngelihat kopi pahit, apalagi kalau ngaca. Ya kan, mesem aja mukanya, pahit ya kan. Aduh, kopi emang pahit
gitu loh. Aduh. Tapi lebih pahit muka kamu kalau lagi ngaca, guys. Aduh, kocak nggak? Aduh. Jadi saat kamu diam, kamu akan bisa tenang. Di saat kamu tenang, kamu mampu mendengarkan. Di saat kamu mendengarkan, kamu akan memahami. Di saat kamu memahami, kamu mulai menjadi satu. Ya. Mulai menjadi satu. Dengan aliran energi semesta dan ilahi yang menggerakkan seluruh kehidupan di jagat raya ini, yang tanpa suara tapi penuh kuasa. Kamu jadi satu nih sama energi ini. Jadi satu. Inilah rahasia dan kekuatan dari hadir sepenuhnya di dalam keheningan. Kamu akan mulai mengerti bahwa kamu tidak perlu lagi mengejar apapun, tidak perlu lagi menyalahkan siapapun, tidak perlu lagi terjebak di masa lalu ataupun ke masa depan yang belum tentu terjadi. Kamu hanya perlu hening dan menjadi satu dengan energi semesta. Dan dari posisi kemurnian itu, apapun bisa datang, mewujud dan hadir untuk diterima dan tidak lupa untuk disyukuri. Ya. Oke, sampai di sini? Paham? Nah, caranya seperti apa? Dibaca dulu. Ya, karena saya ada panggilan alam, guys. Jadi lagi dipanggil sama alam nih, karena satu frekuensi. Bentar ya. Nah, dengan melatih diam, kita sudah berusaha memutus pola pengulangan. Itu udah bagus. Karena kamu nggak reaktif. Kamu diam mengamati gitu loh. Walaupun di awal-awal, pada saat melatih diam, pikiran tetap berisik, guys. Ego tetap berisik. Emosi tetap bergejolak. Gitu loh. Pasti, tetapi paling enggak, kamu sudah tidak lagi reaktif. Karena reaktif, cara respon kamu itulah yang menentukan apakah kamu akan mengulangi kembali atau tidak. Gitu loh. Ya. Makanya kalau lagi belajar latihan diem, ego bergejolak, pikiran juga liar, kamu bawa gerak tubuhnya. Nah, itu kunci tuh. Kenapa? Karena pikiran dan emosi itu adalah energy in motion. Kamu harus bergerak agar dia itu bergerak. Di saat kamu bisa bergerak tubuhmu tidak lagi terjebak, tidak lagi dikuasai oleh emosi-emosi itu. Makanya diajak bergerak. Energy in motion itu emotion. Makanya orang yang olahraga, ya, cenderung dia bisa mengalihkan fokus. Cenderung dia bisa cepat tenang gitu loh. Dibandingkan orang yang jarang olahraga. Ya. Jadi kalau belajar diam, olahraga. Kalau pas lagi emosi. Simple. Kedua, setelah kamu bisa latihan diam, kamu mulai yang namanya itu latihan tenang. Melatih tenang dengan lebih dominan fokus ke mengamati. Nah, ini mulai nih ngamatin, ya. Ngamatin yang namanya gejolak batin tuh. Yang sebenarnya merupakan petunjuk gitu loh. Soal akar luka batin yang masih ada. Jadi kita dapat data tuh sebenarnya pada saat kita mengamati. Ya. Jadi beda ya. Tak kasih gambarnya ya. Satu belajar diem, satu belajar tenang. Satu hanyut, satu berisik, masih dikuasai oleh ini, tapi dia tidak meresponsif, dia bisa keluar menjadi pengamat atas emosi, pikiran, dan perasaan. Ini manas. Ya. Nah, kalau kita
Kalau ini menguasai kita, kita pengambilan keputusannya pasti akan reaktif, responsif. Nah, ini yang biasanya disesali nih. Aduh. Ya, tapi penyesalan memang datangnya belakangan, guys. Kalau di depan, namanya bukan penyesalan, tapi ayo coba apa? Nah, pinter. Pendaftaran ya, guys. Aduh, ya. Bukan penyesalan, pendaftaran. Kalau pendaftaran, rugi nggak? Rugi biasanya karena udah DP gitu. Aduh. Nah, begitu kamu responsif, kamu nggak bisa keluar, guys. Kamu akan terjebak di sini. Ngulang lagi gitu. Ya. Tapi pada saat kamu melatih tenang, lama-lama dia keluar posisinya karena dia bisa mengamati emosi dan pikiran yang berisik. Dan di sini dapat yang namanya data nih. Data krisis namanya. Ini mengalami krisis, ini mengamati krisis. Data krisis inilah ketemu yang namanya pola. Nah, pola ini ketemu yang namanya positif, ketemu yang namanya negatif. Nah, yang negatif ini koreksi. Nah, semakin diulang-ulang, lama-lama yang negatif kurang, positifnya banyak, sehingga kamu tidak lagi kemerungsung di sini. Ininya udah sembuh semua, kamu keluar menjadi pengamat. Jadi tenang, ya pengamat. Ya. Pada saat kamu tenang, kamu bisa belajar untuk melatih hening. Jadi belajar untuk menjadi pengamat atas realita dan juga mampu dominan berjarak dengan emosi, pikiran, dan perasaan kita lewat proses meditatif. Nah, ini melatih posisi jiwa tenang. Di awal belajar diam, keluar, masuk. Nah, pada saat dia melatih tenang, dia tahu diberesin luka batin. Luka batinnya udah sembuh, dia keluar posisi jiwa tenang. Pada saat jiwa tenang itu, dia mulai mengamati realita. Nggak cuma yang di dalam. Ini kan udah sembuh, nggak perlu lagi diamati realitanya. Nah, pada saat dia mengalami realita yang datang, dia tetap tenang meditatif. Nah, itulah jadi pengamat sejati. Yang terakhir adalah kosong. Nah, ini rada-rada unik, rada-rada gampang-gampang susah. Yaitu melatih meditatif dan menjaga keseimbangan lewat berada di posisi netral di realita maupun di batin. Sesering mungkin di present moment. Sesering mungkin. Jadi kata kuncinya itu dia tetap meditatif, menjaga keseimbangan baik yang di realita di luar maupun yang di dalam. Dan dia sadar soal present moment. Nah, gitu. Ya. Kenapa belajar kosong? Karena kata guru saya Tong Samjong, kosong adalah isi adalah kosong. Balik lagi ke sini. Begitu ini kosong semua, guys. Yang ada adalah kamu akan diisi. Oke?